Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih. Malam ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema Allah peduli dalam kehidupan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur malam ini Tuhan telah menuntun kami, memelihara hidup kami hari demi hari kami lalui, dan malam ini kami mau duduk dia merenungkan firman Tuhan bersama keluarga kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, membantu kami merenungkan, membantu kami menghidupi dan menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga di mana kami berada kami dapat menjadi berkat. Berkati hamba yang akan menyampaikan, urapi dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, ayat Alkitab yang kita akan baca dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Elai memberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikut dia dengan mengambil jalan darat dari kota ke kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat. Ia lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil yang kita baca ini adalah Injil yang sangat populer, dicatatkan di dalam keseluruhan Injil, sehingga menjadi sesuatu yang sangat penting dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena ini sangat penting, mari kita merenungkannya, apa yang bisa kita dapatkan melalui perenungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudaraku, ketika kita membaca konteks ini, ada beberapa hal yang coba kita renungkan bersama. Yang pertama, saudaraku, Yesus sedang memberikan teladan kepada kita bagaimana kita berbelas kasihan kepada orang. Saudara, di situasi seperti saat ini, saudara, belas kasihan menjadi sangat penting di tengah-tengah situasi yang ada. Dalam percakapan dengan jemaat, saya pernah berkata, "Bagaimana keadaannya?" "Mantap, boksu." Apa artinya mantap? Makan tabungan. Ya, realitasnya ada orang yang mantap makan tabungan karena mungkin penghasilannya berkurang, karena mungkin penghasilannya pas-pasan. Tetapi bahkan ada orang yang bukan hanya mantap, saudaraku, miris karena makan tabungan. Tidak. Hidup mereka hanya hari lepas sehari. Mereka hanya mendapatkan apa yang mereka dapat hari ini, lalu mereka habiskan di hari yang itu juga. Dan mereka tidak lagi punya tabungan di situasi yang seperti ini. Kesusahan karena berbagai hal yang terjadi, dampak dari COVID ini sungguh dirasakan. Pemerintah kita juga telah menggelontorkan begitu banyak dana, baik melalui bantuan-bantuan langsung tunai maupun melalui bantuan-bantuan kepada orang-orang yang bekerja di mikro kecil. Saudara, situasinya menjadi situasi yang menggerakkan kita untuk melihat dan peka dengan sekitar kita. Saudaraku, dalam ayat yang kita baca hari ini, Yesus sedang melihat orang-orang yang di sekitarnya. Kalau kita membaca di ayat yang ke-13, dikatakan bahwa mendengar berita itu. Berita apa yang didengarkan Yesus? Yaitu berita tentang kematian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang mati karena dipenggal kepalanya oleh Herodes, saudaraku. Dan Yesus mengalami kesedihan. Maka ia menarik diri sejenak ke tempat yang sunyi untuk boleh mengasingkan diri
di mengalami suasana duka itu saudaraku, tidak mau diganggu saudaraku. Ia menyeberang melalui pakai perahu dan menariknya. Kabar ini ternyata didengarkan oleh orang-orang. Orang-orang bukan diam, tapi mereka justru mengikuti Yesus saudara. Dan menariknya mereka tidak menaiki perahu, tapi mereka menggunakan jalan darat dari kota-kota mereka. Saudaraku, ketika melihat jumlah orang banyak yang besar ini Yesus, Alkitab berkata Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Oh saudara, mungkin Yesus sedang lelah, mungkin Yesus sedang berduka, mungkin Yesus mau menikmati waktu sejenak di dalam kesunyian. Tetapi ketika melihat sekitarnya yang sedang juga mengalami kelelahan, yang sedang juga mengalami keletihan, yang berupaya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dengan segala upaya mereka, maka dikatakan di sana tergeraklah hati Yesus. Saudara-saudara, berkali-kali kata ini digunakan oleh Yesus di dalam seluruh Injil untuk menyampaikan rasa atau kerinduannya dan kepeduliannya kepada orang banyak. Saudara-saudaraku, apa yang dipedulikan oleh Tuhan Yesus, saudara? Ada banyak orang yang sakit di situ. Saudaraku, saya melihat orang sakit yang seperti apa yang disembuhkan oleh Yesus di dalam ayat 14. Benar, mungkin ada orang yang sakit secara fisik, saudaraku. Tetapi kalau kita melihat konteks ayat ini, mereka sedang mengikuti Yesus dari kota-kota mereka. Mereka sedang melakukan perjalanan yang cukup panjang, saudaraku. Kemungkinan ada penyakit atau sakit yang lain, saudara. Bukan hanya sakit fisik, yaitu sakit secara rohani, saudara. Sakit secara rohani yang tidak tersembuhkan. Yesus melihat mereka seperti domba yang tampak gembala. Mereka orang-orang yang tidak tahu arah hidupnya. Mereka orang-orang yang hidup dalam segala kekhawatiran mereka, dalam segala kebingungan mereka, dalam segala tanda tanya mereka tentang Tuhan, tentang kepedulian Tuhan kepada mereka. Karena sampai hari ini pun mereka ada dalam penjajahan Roma pada waktu itu. Mereka bingung, mereka khawatir, saudara, menyembah Tuhan seolah-olah Allah itu jauh sekali. Maka situasi itulah yang membuat mereka, Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan. Saudara, Yesus menjamah secara rohani mereka yang sedang takut, yang sedang gusar, yang sedang mengalami kebingungan. Dikasih roti, dikasih makan tidak bisa, saudara. Tapi dikasih pengajaran, dikasih pengharapan, dikasih bagaimana kehadiran Tuhan, berita kabar baik yang disampaikan oleh Yesus melalui kehadiran Allah. Itu jauh lebih penting menyentuh kekhawatiran, ketakutan yang mereka alami, sakit rohani yang mereka alami, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan ketika kerohanian mereka sudah disentuh di ayat yang berikutnya, kita menemukan bagaimana murid-murid mulai gusar. Kenapa gusar? Karena dari pagi sampai hampir malam mereka menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati pengajaran dengan Tuhan. Mereka tidak peduli dengan situasi mungkin perut yang sedang lapar, saudara. Tetapi murid-murid mulai khawatir, saudara. Mereka meminta Yesus supaya Yesus menyuruh mereka pergi ke desa-desa mencari makanan supaya bisa mereka makan. Tapi Yesus berkata, Engkaulah yang memberi mereka makan. Oh saudara, orang yang sudah letih disuruh cari makan, orang yang sudah susah disuruh cari makan. Oh saudara, Yesus berkata, Engkaulah yang memberi mereka makan. Saudara, murid-murid dengan segala keberadaan mereka berkata, kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Dalam Injil lain, bagaimana ini cukup karena kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, kalau kekhawatiran kita saja sudah muncul ketika kita memberi, bagaimana mungkin pemberian itu bisa kita berikan dengan baik? Ketika kita memberi sudah mulai khawatir, sudah mulai takut, ini tidak cukup, ini akan menjadi kurang, saudara. Dan kita mulai memikirkan kekurangan-kekurangan yang ada, bukan? Maka Yesus berkata, bawa itu kepadaku, bawa kekhawatiranmu itu kepadaku, bawa segala kebingunganmu itu kepadaku. Saudara, maka di situ terjadi mujizat, saudara. Yesus memberi makan 5.000 orang. Alkitab berkata 5.000 laki-laki. Jadi belum termasuk perempuan. Mungkin bisa jadi 10.000, mungkin bisa jadi 15.000 kalau ikut anak-anak, saudara. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi?
Ketika orang-orang itu makan, saudara, mereka makan dengan yang ada, mensyukuri apa yang ada, saudara, melalui mujizat yang Tuhan nyatakan. Maka terkumpullah sisa 12 bakul. Oh, beda sekali waktu kita melihat, membaca kembali kisah bangsa Israel yang ada di padang gurun, bukan? Ketika Tuhan menghadirkan roti, ketika Tuhan memberikan buah daging kepada mereka, mereka mengumpulkannya, lalu khawatir menyembunyikannya, lalu membawa dan menyimpannya kembali, saudara. Mereka khawatir seolah-olah Tuhan tidak ada, seolah-olah mujizat ini tidak akan mungkin terulang lagi, seolah-olah kehadiran Tuhan tidak tampak lagi besok. Padahal tiap-tiap hari melalui tiang awan, tiang api, Tuhan hadir, bukan? Tapi mereka khawatir dengan apa yang akan mereka makan. Tapi beda ketika orang kerohaniannya sudah disentuh, ketika orang sudah mendengarkan keyakinan akan pemeliharaan Tuhan, akan berkat Tuhan, akan pertolongan Tuhan, saudara. Maka di situ membuat mereka makan dengan tenang, makan dengan secukupnya, mensyukuri dengan apa yang ada, sehingga bisa sisa sampai 12 bakul dengan mujizat yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka, konteks pada saat itu. Saudara, ini juga bisa kita alami, saudara. Di tengah-tengah situasi yang pandemi kita alami, kita kadang berpikir mulai tidak logis dan menjadi egois. Tidak logis kita merasa Tuhan jauh. Tidak logis kita merasa inilah akhir zaman. Tidak logis kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi peduli dengan kita. Tidak logis seolah-olah dunia ini sudah mau selesai, saudara. Dan menjadi egois, kita mulai memikirkan diri kita sendiri. Kita tidak mampu lagi melihat orang yang sedang kesusahan, bukan? Kita tidak mampu lagi melihat orang yang kekurangan, bukan? Saya aja makan tabungan, bagaimana saya mau beri kepada orang lain? Yang ada padaku hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika kita serahkan itu kepada Tuhan, saudara, ketika kita serahkan itu kepada Tuhan, mujizat terjadi, saudara. Saudara, yang paling penting yang harus disentuh dalam diri kita adalah bagaimana jiwa belas kasihan itu muncul. Dan yang kedua, bagaimana relasi kita dengan Tuhan, kerohanian kita baik dengan Tuhan. Maka disitulah kita boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Disitulah kita yakin ada pemeliharaan Tuhan. Disitu kita yakin ada kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya ini boleh menolong kita melewati pandemi situasi ini. Kita tidak lagi menjadi tidak logis dan egois, tapi kita menjadi orang-orang yang yakin akan pemeliharaan Tuhan, yakin kepedulian Tuhan, dan menyalurkan itu kepada orang. Bantuan kita bukan hanya berbentuk fisik, saudara, materi, tapi bisa melalui dukungan moral, bisa melalui dukungan semangat, dan bisa juga melalui dukungan doa. Ini kita butuhkan, ini dibutuhkan banyak orang dalam situasi saat ini. Marilah kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia tidak hanya memikirkan dirinya, tapi dia berbelas kasihan kepada orang banyak. Kiranya kita dimampukan melakukannya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan firman Tuhan, menolong kami belajar dari Tuhan Yesus yang peduli dengan orang banyak. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi berbelas kasihan melihat orang-orang yang sedang bingung, berbelas kasihan melihat orang-orang yang sedang takut, khawatir, yang sedang sakit secara rohani, dan memberi mereka juga makanan kepada mereka, mencukupkan kebutuhan mereka. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga boleh berkarya bagi Tuhan. Di tengah pandemi seperti ini Tuhan, gereja kami secara pribadi tidak berpikir yang tidak logis, tetapi berpikir logis. Tidak berpikir secara egois, tapi kami mau berpikir berbagi bagi orang lain. Tolong kami supaya kehadiran kami menjadi berkat di mana kami berada. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu dalam seluruh pekerjaan rumah tangga, usaha. Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.